Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya akan membawakan sebuah renungan singkat. Sebelum kita memulai dengan permenungan kita, marilah kita bersama-sama mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Setelah kita berdoa, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka terpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahmu atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita selesai mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan singkat yang saya bawakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejak bangun tidur hingga tidur lagi, ada yang bekerja, ada yang belajar, dan melakukan hal-hal lainnya. Hampir seluruh hari kita habiskan untuk menjalani rutinitas dalam diri. Memang demikianlah manusia, rutinitas dan aktivitas itulah yang menjadikan kita sungguh-sungguh manusia. Namun terkadang karena kesibukan-kesibukan kita itu, tidak jarang kita melupakan hal-hal lain. Kita tidak pernah benar-benar memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita hanya menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh gereja. Akibatnya kita semakin jauh dari Tuhan. Semoga. Amin.
Setelah kita selesai mendengar renungan singkat, marilah kita bersama-sama menutupinya dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.